Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum melanjutkan perjalanan, Kisah tersebut Nabi Sulaiman merupakan memeriksa salah tentaranya satu dari satu banyak persatu. kisah-kisah para nabi. Kalian harus tahu, bahwa kita sebagai seorang muslim harus percaya, harus mengimani Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Maksudnya apa iman kepada Rasulullah? Maksudnya percaya bahwa Rasul-Rasul yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajak kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul juga mengajak kita untuk tidak menyekutukan, tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah saja kita menyembah. Dan para Rasul-Rasul Allah juga mengajak kita kepada jalan-jalan yang diridhoinya. Para Rasul dan Nabi itu jumlahnya sangat banyak. Kita tidak dapat menghitungnya secara pasti. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jumlahnya yang pasti. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani dari para Rasul ini ada 25. Itu semua terdapat di dalam Al-Quran, terdapat di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam ini kita ketahui bersama sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua, ada Nabi Idris alaihi salam. Yang ketiga, ada Nabi Nuh. Yang keempat, ada Nabi Hud. Yang kelima, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Yang ke-11 ada Nabi Yusuf. Yang ke-12 ada Nabi Ayub, ada Nabi Zulkifli, ada Nabi Shu'aib, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman alaihi salam, ada Nabi Ilyas, ada Nabi Ilyasa, ada juga Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Yang ke-24 Nabi Isa alaihi salam dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan nabi penutup dari para nabi-nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi-nabi yang diutus. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kesemua nabi yang kita imani, yang kita wajib ketahui, pasti mempunyai sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji. Wajib bagi para nabi mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Ada 4 sifat wajib yang dimiliki para Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, sifat sidik. Rasul-Rasul Allah wajib memiliki sifat sidik. Kata sidik
berasal dari bahasa Arab yang artinya jujur dan benar. Mustahil, Rasul-Rasulullah bersifat sidik. Apa itu? Sidik artinya bohong atau dusta. Para Rasul-Rasul Allah pasti bersifat sidik, baik perkataan maupun perbuatannya. Karena apa? Karena dengan sifat ini, ajaran-ajaran yang dibawa oleh para Rasul dapat diterima dan diikuti oleh umat manusia. Seorang pendusta, seorang pembohong, tidak mungkin didengar ucapannya, apalagi diikuti perbuatannya. Sifat-sifat Rasulullah yang kedua yaitu amanah, artinya dipercaya. Mustahil Rasul bersifat khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Karena apa? Karena para Rasul ini pasti menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin mereka tidak dapat dipercaya, tidak mungkin mereka melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pengkhianat tidak mungkin dipercaya oleh para umat. Sifat yang ketiga ada tabligh. Apa? Menyampaikan. Mustahilnya kitman, artinya menyembunyikan. Para Rasul-Rasul Allah ini senantiasa menyampaikan seluruh ajaran dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu hal pun yang mereka sembunyikan. Jika Rasul-Rasul Allah ini menyembunyikan ajaran-ajaran Allah, maka tidak akan bisa kita memahami apa yang disampaikan, apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para umatnya. Sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul adalah fatonah. Fatonah di dalam bahasa Arab memiliki arti cerdas. Mustahil bagi para rasul, mustahil bagi para nabi mempunyai sifat bodoh atau balada. Kenapa? Karena dengan kepandaian ini, karena dengan kecerdasan yang dimiliki oleh para rasul-rasul Allah, oleh para nabi-nabi Allah, akan bisa mampu membimbing umatnya dari apa? Dari kebodohan menuju kepada kecerdasan. Dari yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil para rasul-rasul Allah ini memiliki sifat bodoh. Karena kalau tidak mempunyai sifat pintar, tidak akan mungkin mampu membimbing umatnya. Tidak akan mampu mengajari umatnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul-rasul Allah. Kita, umat muslim, harus mempelajari sifat-sifat ini. Dan setelah kita mempelajarinya, kita teladani apa yang dimiliki, apa yang disifati oleh para rasul-rasul Allah. Setelah kita mempelajari dan mengenal nama-nama Rasul-Rasul Allah, nama-nama Nabi-Nabi Allah yang wajib kita ketahui, dan sifat-sifat para Rasul-Rasul Allah yang wajib dan mustahil bagi Rasul-Rasul Allah, silahkan dengarkan lagu tentang mengenal nama-nama Rasul-Rasul Allah berikut ini. Dan kerjakan evaluasi soal melalui komen di bawah.
mengenal